Kamera mirrorless saat ini menjadi tren di kalangan pegiat fotografi dan videografi. Banyak orang memutuskan memilih kamera jenis ini karena faktor ergonomisnya. Soalnya, mirrorless memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Selain itu, mirrorless juga di beberapa tipe memiliki kualitas gambar yang mungkin dapat dikatakan menyaingi pendahulunya, yaitu kamera digital single lens reflex atau DSLR. Keunggulan lain dari mirrorless tentunya juga pembaruan teknologi karena kamera ini cenderung lebih baru dan banyak perusahaan kamera yang mulai fokus pada pengembangan mirrorless. Tidak jarang, kamera ini juga digunakan oleh para content creator untuk membuat konten ataupun live streaming juga. Jadi, kalau kamu sedang cari kamera mirrorless, berikut kami akan kasih beberapa rekomendasi dan tipenya yang mungkin bisa kamu jadikan pertimbangan. Penasaran apa aja? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan ini dia videonya. Yang pertama ada Sony ZV-E10. Kalau kamu seorang pemula yang ingin langsung terjun ke dunia content creator, Sony ZV-E10 ini bisa dibilang layak banget untuk dipertimbangkan. Kamera yang memiliki harga di kisaran 10 jutaan ini punya sensor 24,2 megapiksel APS-C yang mampu menghasilkan gambar super tajam dan juga video 4K tanpa crop. Autofokusnya juga udah cepet banget, bahkan bisa ngikutin mata kamu saat bergerak. Jadi nggak perlu takut ngeblur lagi ketika ngomong di depan kamera. Terus, yang bikin kamera ini makin cocok buat vlogging adalah layarnya yang bisa diputar ke depan dan mic internalnya yang udah direksional. Jadi, suara kamu tetap jernih walaupun tanpa mic tambahan. Oh ya, ngomongin soal mic tambahan, kamera ini juga udah bisa kamu pasangin dengan mic eksternal kayak pakai mic ceramic dan sebagainya. Terus, fitur background di fokusnya bisa bikin latar belakang kamu langsung ngeblur dengan salah satu tombol aja. Cocok banget buat kamu yang pengen dapet tampilan profesional tanpa ribet setting sana-sini. Tapi dengan kelebihan yang ditawarkan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan pertama dari kamera ini menurut kami adalah nggak punya viewfinder dan juga bodinya masih terbuat dari plastik. Jadi kesannya agak ringkih. Tapi meski begitu, dengan ukuran yang ringan dan praktis serta hasil video serta foto yang bagus, kamera ini tetap ideal buat dibawa kemana-mana. Oh ya, untuk mendukung aktivitas kamu bisa tambahin tripod grip Bluetooth dari Sony dan juga mic wireless seperti Rode Wireless Go 2, mic ceramic dan juga lampu LED kecil supaya pencahayaan kamu tetap maksimal. Nah, untuk harganya sendiri, kamera ini sekarang dijual di angka Rp9.299.000. Harga ini sudah termasuk dengan lensa kitnya serta beberapa bonus lainnya seperti memory card, filter UV, cleaning kit, tripod mini, dan sebagainya. Silakan kamu bisa cek di link toko yang sudah kami taruh di deskripsi video ini atau di kolom komentar buat dapetin gratis ongkir, promo potongan harga, serta garansi resmi dan bonus-bonusnya. Selanjutnya ada Fujifilm X-S10. Buat kamu yang mungkin ingin hasil estetika dan warna foto yang khas, Fujifilm X-S10 mungkin adalah salah satu jawabannya. Kamera ini dibanderol dengan harga 13-15 jutaan tergantung varian paket pembelian yang kamu pilih. Kamera yang menggunakan sensor 26 megapiksel dengan sistem ekstran khas Fuji yang bikin warna fotonya terasa hangat dan juga lebih sinematik bahkan tanpa harus diedit-edit lagi. Ditambah lagi, ada fitur film simulation yang bisa bikin fotomu serasa hasil jepretan film analog. Fujifilm juga menyematkan stabilizer dalam bodi yang bikin hasil video jadi lebih halus walaupun direkam tanpa gimbal. Ini cocok banget buat kamu yang suka jalan sambil ambil footage ala-ala travel vlogger. Dan walaupun fitur-fiturnya keren, kamu mungkin butuh sedikit adaptasi dari sisi pengoperasian, terutama buat kamu yang baru pertama kali mencoba kamera Fujifilm. Selain itu, harganya juga sedikit lebih tinggi dibanding dengan kamera-kamera pemula lainnya. Tapi soal kualitas sih, merek ini memang sudah diakui di dunia kamera. Terus, untuk menunjang performanya, saran kami, kamu bisa tambahin lensa XF35mm f2 yang ringan dan juga tajam, serta filter untuk kontrol cahaya saat outdoor. Dan untuk link pembelian kamera serta aksesoris lainnya bisa cek di deskripsi video kami ya, atau di kolom komentar.
Next, ada Canon EOS R100. Kalau kamu benar-benar baru banget masuk ke dunia fotografi atau videografi dan sedang cari kamera mirrorless dengan budget yang tidak besar, maka Canon EOS R100 adalah pilihan yang aman dan ramah bagi pemula. Kamera ini bisa kamu dapatkan di harga sekitar 6-8 juta rupiah tergantung varian kit yang kamu pilih. Dan kamera ini punya sensor APS-C 24 megapiksel yang mampu menghasilkan foto tajam dan jernih. Terus pengoperasiannya juga simpel banget, cocok buat kamu yang gak mau ribet otak-atik settingan. Canon R100 juga punya autofocus dual pixel yang handal di mode Full HD. Tapi sayangnya ketika ngerekam 4K, autofocusnya emang gak aktif dan juga ada crop yang cukup besar. Selain itu, layarnya nggak bisa diputar, jadi agak menyulitkan kamu kalau mau bikin vlog sendirian. Tapi dengan harga yang terjangkau, kamera ini tetap menarik. Cocok banget buat belajar dasar-dasar fotografi atau video sebelum naik kelas ke yang lebih serius. Nah, agar hasil kontenmu lebih maksimal, kamu bisa menambahkan lensa Canon IFM 22mm f2 untuk hasil yang lebih, dan di bagian audio, kamu bisa tambahkan mic kecil seperti Boya by M1 atau mic clip-on seperti merek TNW, Mixio atau Sarenmonic. Nah, jangan lupa untuk cek link di deskripsi video ini atau di kolom komentar untuk dapetin harga yang terbaik. Selanjutnya ada Canon R50. Buat kamu yang ingin punya kamera ringan tapi punya fitur lengkap, Canon EOS R50 juga wajib banget untuk kamu lirik. Dengan sensor 24 megapiksel dan juga video 4K tanpa crop, kamera ini bisa dimiliki dengan range harga 9-11 jutaan tergantung varian kit yang kamu pilih. Dan kamera ini punya kualitas gambar dan juga video yang sangat baik di kelasnya. Autofokusnya juga udah dual pixel, bisa mendeteksi wajah, mata, bahkan hewan peliharaan dengan presisi. Terus untuk layarnya bisa diputar penuh ke depan, ideal banget untuk bikin vlog. Tidak hanya itu aja, bahkan kamera ini ada fitur auto level yang menjaga posisi horizon tetap lurus meskipun tangan kamu goyang-goyang. Tapi perlu dicatat, kamera ini nggak nyediain port headphone dan juga bodinya terbuat dari plastik, yang mungkin terasa agak murah bagi sebagian orang. Nah, untuk melengkapi setup kamera ini, kamu bisa nambahin mic wireless seperti DJI mic dan sebagainya, serta lampu LED mini dari Godox dan juga lensa 50mm f1.8 untuk hasil potret yang lebih estetik. Kalau kamu tertarik dan ingin cek harga serta ulasan dari yang udah pernah beli, kamu bisa cek link produk di deskripsi video ini ya. Udah pasti aman dan juga kamu berkesempatan buat dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Selanjutnya ada Lumix G85. Kalau kamu suka eksplorasi alam, traveling, atau bikin cinematic vlog, kamera ini bisa jadi teman perjalanan yang tangguh. Kamera ini dibanderol dengan harga 7-9 jutaan tergantung varian kit yang kamu pilih. Dan kamera ini punya body yang water shield, artinya tahan dengan cipratan air dan juga debu. Cocok banget buat kamu yang suka syuting di tempat-tempat yang ekstrim. Kamera ini juga bisa merekam video 4K 30 fps yang membuatnya cukup mumpuni untuk kebutuhan yang lebih profesional. Tapi karena autofokusnya masih berbasis kontras VTech, jadi kadang suka hunting fokus sendiri kalau pencahayaannya rendah. Selain itu, karena sensornya lebih kecil, hasil low light-nya juga nggak sebagus kamera APS-C lainnya. Nah, untuk aksesorisnya, kamu bisa bawa baterai cadangan karena konsumsi dayanya cukup tinggi. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan tripod travel friendly dan juga tambahan mic eksternal seperti Rode, TNW, Mixio, Sarenmonic, dan sebagainya untuk hasil audio yang lebih jernih. Dan kamu bisa cek produknya kalau tertarik di link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video. Terakhir ada Nikon Z30 dan Z50. Nikon punya dua kamera yang menarik untuk pemula, yaitu Z30 dan juga Z50. Keduanya punya sensor 20 megapiksel dan sama-sama mampu merekam video 4K tanpa crop. Untuk tiap kameranya, seri Z30 dibanderol di harga 11 jutaan dan Z50 berada di 13 jutaan. Warna dan detail gambar dari kamera ini khas Nikon banget. Natural, tajam, dan juga cocok untuk berbagai situasi. Nikon Z30 dirancang khusus untuk vlogger yang bersifat ringan,
simple dan juga punya layar yang bisa diputar ke depan. Tapi salah satu minusnya adalah kamera ini tidak punya viewfinder. Jadi kalau kamu terbiasa memotret pakai viewfinder, mungkin perlu adaptasi lagi ya. Sementara untuk Nikon C50 hadir dengan viewfinder dan juga body yang terasa lebih premium. Gripnya nyaman banget, tapi sayangnya layarnya di flipnya ke bawah. Jadi kurang ideal kalau kamu mau pasang kamera ini di atas tripod. Nah, kalau kamu pilih Nikon, kamu juga bisa nambahin adapter FTC untuk pakai lensa-lensa Nikon yang lama dan juga mic lavalier dari Saramonic, TNW, Mixio, dan lain sebagainya untuk menghasilkan suara yang lebih jernih dan juga lensa zoom Z50 kalau kamu ingin eksplorasi yang lebih jauh. Oke, itu dia beberapa kamera mirrorless yang cocok banget buat pemula. Kalau kamu lebih ke arah vlogging dan content creator, mungkin ZV-10 atau Canon R50 adalah pilihan yang praktis. Tapi kalau kamu suka ngulik warna dan pengen hasil yang lebih sinematik, Fujifilm X-S10 bisa jadi pilihan untuk kamu. Sementara yang baru ingin mulai dengan harga yang paling hemat, Canon R100 adalah langkah pertama yang oke banget. Dan kalau kamu orangnya petualang dan suka kegiatan outdoor, coba deh lirik G85 atau Nikon Z50 yang tahan banting dan juga lebih tangguh. Jadi kira-kira kamera mana nih yang paling cocok buat kamu? Tulis di kolom komentar, dan kalau kamu punya rekomendasi kamera lain buat pemula, boleh juga sharing di bawah. Terus jangan lupa bantu channel ini untuk terus tumbuh dengan like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya agar kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya and have a nice day.